OJP lokal pada saat dipilih Pak, itu bersaing dari 110 pemerintah daerah dari seluruh dunia untuk mendaftar program ya, untuk OJP lokal tadi, yang mana juga sudah melalui rangkaian proses pemilihan yang cukup ketat. Pertama-tama juga kami ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah. Saya lupa nyebut Bapak Kepala Bapeda yang selama ini direpotin. Terutama juga untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan jajaran Bapak, termasuk Bapak Kepala Bapeda, atas sambutan dan bukan main fasilitasi yang kami terima. Secara tulus ikhlas kami bisa rasakan begitu ya, atas kunjungan kerja pada kegiatan dalam rangka Open Government Indonesia. Kemudian kami juga mengucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Banggai dan mitra organisasi masyarakat sipil atas terpilihnya Kabupaten Banggai dalam program Open Government Partnership atau OJP lokal di tahun 2020. Ini merupakan kebanggaan ya Bapak dan Ibu ya untuk kita semua, bahwa perwakilan daerah, pemerintah daerah khususnya dari Indonesia ini punya kompetensi untuk bersaing secara ketat bersama pemerintahan tingkat lokal dari berbagai negara. Jadi ini prestasi bukan main yang nggak bisa dibangun dalam waktu sehari aja Pak, atau sejam atau sedetik. Ini upaya yang terus-menerus dilakukan. Nah, melalui kunjungan kerja ini Bapak dan Ibu, kami mengharapkan nantinya bisa tetap terjalin dengan baik koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas antara pemerintah pusat pastinya dengan berbagai kebijakan, arah kebijakan yang kalau acuan kita di Bappenas, RPJM, dan acuan kita semua ya Bapak dan Ibu ya, RPJMN, dan kemudian penuangannya kemudian di dalam RPJMD dan lain-lain. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, karena kami percaya satu negara ini akan jadi negara yang madani apabila 3 pilar jalan dengan baik. Pemerintah gitu ya, masyarakat sipil gitu ya, kemudian termasuk juga dengan pemerintah daerah juga bisa mendorong good governance, transparansi, akuntabilitas, dan semuanya partisipatif dilakukan. Karena tanpa penguatan dari kesemuanya, kami pikir jalannya juga pincang. Kita semuanya saling membutuhkan. Bapak Ibu yang kami hormati, Open Government Partnership ini merupakan inisiatif multilateral di mana tokoh perubahan pemerintah dan penggiat organisasi masyarakat mengembangkan rencana aksi untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif, responsif, dan akuntabel. Ini platformnya banyak nih Pak. Tidak saja lewat OJP kita dorong, ada SDGs gitu ya Pak ya, juga kita dorong kerja bareng semuanya. Jadi kami pikir sudah eranya memang kolaborasi ini tetap dilakukan dalam menjaring semua inklusivitas dari rencana pembangunan dan proses pembangunan yang lebih baik lagi ke depan. OJP sendiri diinisiasi, ini sedikit saya bicara latar belakang, oleh 8 negara. Ada Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, Norwegia, Inggris, Afrika Selatan, Filipina, dan Indonesia di tahun 2011. Sampai dengan tahun 2020, sebanyak 78 negara dan lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil sudah tergabung di dalam OJP dengan 300 rencana aksi serta lebih dari 3.200 komitmen terkait dengan open government telah disusun di seluruh dunia. Jadi kami berpikir ini bukan main ini proses elaborasinya gitu ya, dan
kesungguhan dan komitmen itu yang kami lihat memang terjalin Bapak dan Ibu selama ini. Dengan demikian kami juga menyampaikan bahwa Open Government Indonesia ini juga merupakan inisiatif dari pemerintah kita Pak. Pemerintah Indonesia untuk benar-benar bisa membumikan praktek keterbukaan pemerintah sebagai turunan dari semangat gitu ya, semangat dari Open Government Partnership ini tadi yang dimulai sejak tahun 2012. Jadi udah berapa tahun ini ya? 2012 sampai sekarang ada sekitar 7 tahunan lebih ya gitu ya kira-kira ya Pak. Dan berproses terus. Mungkin kalau kita lihat dari aksi yang pertama, kedua, ketiga sampai nanti kita develop yang terbaru, listnya tambah banyak nih Pak. Yang kemudian sudah bisa memperlihatkan komitmen dari semua pihak untuk mengimplementasikan keterbukaan dan akuntabilitas itu tadi. Dengan kolaborasi ini, ide-ide baik, bagaimana juga inisiatif, inovasi tadi, praktek, komitmen soal keterbukaan dari pemerintah dengan berbagai stakeholders, mudah-mudahan kita bisa akselerasi lagi pencapaian target Pak, target-target pembangunan dan prioritas tidak saja secara nasional, tapi yang penting juga kedaerahan, kewilayahan. Nah ini yang kami pikir nantinya juga bisa kita dorong bersama Pak. Jadi bahu-membahu betul dari segala pihak untuk mensukseskan agenda-agenda pembangunan yang ujung-ujungnya untuk masyarakat. Kita ini kan pelayan ya Pak ya, pelayan masyarakat gitu. Jadi ujung-ujungnya memang nanti ada masyarakat yang akan diuntungkan. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi sekali lagi OGP lokal ini merupakan ikhtiar kolaborasi dan kemudian kita juga ada penelitian Bapak Ibu bahwa yang dilakukan OGP bahwa pemerintah daerah ini punya peran yang sangat besar dan strategis dalam mendorong implementasi open government. Jadi yang dilakukan oleh Bapak Bupati dengan jajaran yaitu tadi Pak, sekali lagi komitmen, niat, dan itu pasti kalau saya mau bilang berdarah-darah ya Pak, sampai keringetan, berdarah-darah, nangis segala macam, karena memang effortnya tidak mudah. Effortnya bukan main dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Pemerintah daerah juga merupakan garis depan pelayanan bagi masyarakat. Jadi memang kita punya tantangan ke depan Pak. Saya nggak mau bilang kendala Pak, tapi ini tantangan-tantangan yang memang mesti kita jawab bersama. Keterbatasan sumber daya yang kita miliki itu juga menjadi tantangan kita, sehingga banyak sekali perlu adanya terobosan yang melibatkan dan menguatkan pemerintah daerah untuk mendorong reformasi agenda keterbukaan pemerintah. Jadi ini lagi satu data bahwa OGP lokal pada saat dipilih Pak, itu bersaing dari 110 pemerintah daerah dari seluruh dunia untuk mendaftar program ya untuk OGP lokal tadi, yang mana juga sudah melalui rangkaian proses pemilihan yang cukup ketat, kematangan kegiatan dan lain-lain itu juga effort dan lain-lain sangat dinilai, sehingga panitia seleksi memilih 56 pemerintah daerah untuk bergabung dalam OGP lokal. OGP lokal ini programnya Bapak dan Ibu juga menjadi wahana nantinya pengembangan jejaring. Nah ini yang perlu nanti kita optimalkan nih Bapak dan Ibu. Pengembangan jejaring, kolaborasi antar pemerintah daerah gitu ya. Kami ada rekan dari Mas Helmi ya, Mas Helmi juga dari Asia Pasifik apa Mas? Saya nggak hafal. UCLC gitu ya. Yang kemudian juga nanti bisa membantu kita semua Bapak dan Ibu untuk sharing knowledge, pengetahuan, pengalaman, best practices yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan, tidak hanya mengandalkan inisiatif atau inovasi-inovasi yang mungkin kita pikirkan sekarang ya Pak ya. Tapi kalau lihat catatan dari yang lain, waduh, ini banyak banget ini yang pasti bisa dikembangkan.
Saya yakin dengan Bapak dan Ibu yang sama ini tadi yang kami sampaikan sudah bekerja keras bukan main, itu bisa meniru, itu bukan hal yang buruk kok Pak Ibu ya, tetapi mungkin nanti berdasarkan kondisi kewilayahan itu pasti nanti ada inovasi lainnya yang menjadi pengembangan sesuai dengan kebutuhan. Bapak dan Ibu, dengan agenda kemarin atau program yang sudah dilakukan, inovasinya seperti posyandu, prakonsepsi, tadi saya udah lihat bannernya Pak, gerakan moral Pinasa yang gak gampang Pak, kita biasa kayaknya semua tempat jadi tempat sampah gitu ya Pak, main buang aja, tapi dengan komitmen semua, leadership dari kita semua, terutama dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati, itu kemudian bisa berjalan dengan sangat baik. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat. Rasa tanggung jawab juga sudah dimunculkan oleh Bapak dan Ibu, dan kami yakin sebenarnya peran dari pemerintah daerah atau pimpinan semua itu adalah sebagai fasilitator dan akselerator dari berbagai inisiatif yang ada. Ini yang kami harapkan nanti bisa membawa perubahan-perubahan yang sangat baik dan ujung-ujungnya juga nanti untuk kepentingan masyarakat. Mungkin program yang lain bisa dikembangkan. Yang tadi kami sampaikan, program pemerintah banyak sekali Bapak dan Ibu. Tadi stunting jadi fokus juga dari Bapak Bupati misalnya. Kemudian ke depan kita bisa bicara juga soal perkawinan anak Pak. Itu ada challenge juga untuk kita di program-program di pemerintah itu, misalnya tingkat perkawinan anak itu tinggi Pak, lead juga kepada soal stunting. Ya, ibu muda 12 tahun dinikahkan, mana ngerti Pak ya, misalnya menyusun gizi yang baik bagi keluarga. Jadi akhirnya bisa jadi ke sana. Jadi banyak sekali. Tadi kami sempat diskusi juga dengan Bapak Kepala Bapeda, misalnya juga ada untuk mengatasi masalah anak Pak, juvenile delinquency ya, masalah-masalah anak, masalah-masalah sosial yang kemudian juga bisa kita angkat Pak. Bantuan hukum Pak bagi masyarakat barangkali juga kita bisa dorong. Ini sudah ada inisiatif ya di tingkat nasional, dan bagaimana misalnya nanti ke depan pemerintah daerah juga bisa menjadi fasilitator gitu ya Pak ya, untuk kebutuhan masyarakat di yang lainnya. Saya pikir emang ini nggak gampang ya Pak ya, ini mesti lihat kondisinya juga di daerah, tapi in terms of pelayanan publik memang kita coba dorong bersama Pak. Saya yakin dengan kapasitas yang ada Bapak dan Ibu bisa melaksanakan dengan baik. Tentunya nanti jangan lupa Pak, kami hadir di sini tidak saja untuk menyemangati, tapi juga kami komit untuk selalu melakukan pendampingan, terbuka untuk diskusi-diskusi, sehingga inisiatif-inisiatif ini terus bisa dikembangkan, direplikasi ke berbagai daerah, tidak saja di Kabupaten Banggai, tapi untuk daerah lainnya, untuk mempercepat pelayanan publik. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat, dan mudah-mudahan inisiatif ini terus bergulir dengan lebih optimal lagi. Tidak saja kita selalu meningkatkan kapasitas kita sebagai pelayan masyarakat Bapak dan Ibu, tetapi juga mungkin nanti hand in hand dengan kawan-kawan masyarakat sipil, agar masyarakat sipil juga makin kuat ya, semuanya kita empower sehingga ada awareness, ada empowerment, dan bagaimana juga akhirnya kita bisa sama-sama saling mendorong pembaruan proses-proses perbaikan yang dilakukan oleh semua pihak. Terakhir kata mungkin saya mau mengucapkan juga permohonan maaf. Tadi harusnya di depan nih. Mohon maaf. Permohonan maaf dari Bapak Deputi kami, Bapak Slamet Sudarsono, Bapak Deputi Polhukam, karena memang sebenarnya inisiatifnya udah bahasa saya kebelet Pak, pengen kesini, pengen lihat apa sih yang dilakukan
Bapak dan Ibu yang sudah berupaya keras, tapi memang ada penugasan lainnya. Jadi mohon izin kami wakili, tapi tidak, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari acara ini. Dan yaitu tadi malam saya dinasehati Pak Bupati bahwa lu itu jangan lupa nanti pulang. Nah bisa juga nanti bukan aja lupa pulang Pak, ya pokoknya nanti pingin bikin rasa kangen ya Pak ya. Jadi ingin lagi kembali satu ketika, insya Allah ada rezeki dan ada waktu kesempatan untuk kembali lagi. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami ucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.